Setelah berhari-hari berjalan kaki, akhirnya penyintas bencana di Bener Meriah menemukan dapur umum sehingga mereka bisa makan sambil beristirahat sebelum kembali berangkat ke kampung halaman. Dapur umum ini didirikan mandiri oleh warga Bener Meriah dibantu TNI Polri. Warga penyintas bencana di Bener Meriah akhirnya bisa bernafas lega ketika mereka menemukan sebuah dapur umum di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit Bener Meriah. Warga desa bersama TNI Polri berinisiatif mendirikan dapur umum karena melihat banyaknya penyintas bencana berhari-hari berjalan tanpa ada stok makanan yang layak. Setiap harinya saudara dapur umum menghabiskan 25 hingga 30 dandang nasi untuk penyintas bencana. Sedangkan lauknya mereka manfaatkan dari hasil kebun warga maupun sumbangan bumbu masakan dari warga setempat. Informasi terkininya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Syahril dan juga juru kamera Dodi di sana. Kami terus berupaya menghubungi jurnalis Kompas TV, Syahril dan juga juru kamera Dodi yang melaporkan langsung dari Bener Meriah, Aceh, saudara. Sebelumnya di wilayah Aceh Utara ini listrik sudah mulai menyala dan kondisi warga sudah mulai berangsur pulih, aktivitas juga mulai bisa dilakukan secara normal. Lebih lengkap kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Syahril dan juga juru kamera Dodi. Selamat pagi Syahril. Syahril, bisa diceritakan kondisi warga di sana? Apakah listrik sudah seluruhnya menyala atau kemudian masih ada pemadaman bergilir atau seperti apa? Ya, Adisti dan juga saudara, tiba kami di Bener Meriah kemarin siang, masih bisa kita lihat kondisi warga yang memang belum stabil. Artinya masih banyak warga yang menunggu keberangkatan baik ke Medan maupun ke Banda Aceh dari Bener Meriah. Kondisi bandara memang kemarin sangat padat oleh warga-warga yang menunggu keluarga maupun mereka yang ingin berangkat keluar dari Bener Meriah dengan menggunakan pesawat bantuan. Nah, untuk listrik sendiri, Adisti dan juga saudara, dari pantauan kami mulai pagi kemarin listrik masih padam di Bener Meriah, namun di sore hari di pukul 18.00 listrik mulai menyala hingga pukul 11.30. Kemudian sempat mati dan hidup kembali. Namun untuk pagi ini listrik juga sudah mulai hidup kembali di Bener Meriah, namun kami akan terus memantau mana kondisi di daerah-daerah lainnya nanti di Kabupaten Bener Meriah, apakah memang sudah hidup merata paten atau. Oke, Syahril, jadi listrik di wilayah Bener Meriah ini ada beberapa jam menyala, kemudian ada beberapa jam lagi kemudian padam begitu. Jadi tidak sepenuhnya seharian itu listrik menyala secara total. Syahril, terkait dengan akses jalan di sana, kita tahu pasca bencana banyak sekali jembatan yang putus, kemudian longsor. Nah, bagaimana dengan jembatan darurat, pembangunan jalan atau pembangunan jembatan darurat di sana? Aksesnya, yaitu ada jalan penghubung antara Bener Meriah dan Biren yang putus, serta aliran sungai yang memang menyebabkan jembatan itu rusak, Adisti. Beberapa jalan menurut pantauan kami kemarin di Pondok Baru serta di Simpang 3 Redelong itu masih belum tersentuh oleh bantuan pemerintah, artinya belum ada pembersihan kayu-kayu gelondongan yang besar. Oke, jadi memang di wilayah Bener Meriah ini pemulihan akses jalan belum bisa sepenuhnya dilakukan, termasuk juga soal pembersihan lumpur dari sisa bencana banjir dan juga longsor di sana. Kita harapkan tentu saja pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat bisa melakukan pemulihan akses jalan, termasuk juga soal jembatan darurat. Untuk jembatan darurat, singkat saja, apakah sudah dilakukan atau dibangun di sana?
Iya, untuk jembatan darurat sangat sulit dibangun di sini, Adisti. Kembali lagi, jalan lintas dari Biren itu masih terputus ke Benar Meriah sehingga alat-alat berat ataupun untuk jembatan sementara itu tidak bisa dibawa dari Biren ke Benar Meriah. Saat ini kondisi di Benar Meriah sendiri memang jalan-jalan yang amblas ataupun jembatan yang roboh itu dibuka jalan lagi kembali oleh warga melalui pinggir-pinggiran gunung, sehingga memang harus menggunakan jalan kaki untuk akses utamanya. Jadi disinilah titik-titik lokasi yang mendapatkan sulitnya akses masuk bantuan maupun alat-alat berat untuk upaya pemulihan di Kabupaten Banda Meriah, Risti. Oke, jadi memang akses jalan yang putus menjadi kendala pendistribusian bantuan ke wilayah Benar Meriah. Kita harapkan tentu saja ini menjadi atensi juga dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan pemulihan akses jalan termasuk juga jembatan agar pendistribusian bantuan ini bisa sampai kepada warga di Benar Meriah Aceh. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Syahril dan juga juru kamera Dodi melaporkan langsung dari Benar Meriah Aceh.